Ya, itu ada rasionya juga. Misalnya kita ada supervisor 100 yang sudah jadi green belt baru 40, artinya 40%. Artinya ada opportunity 60% lagi. Nah, begitu terus. Nah, setelah menjadi belt itu nggak tenang begitu aja. Kita di challenge lagi untuk memaintain belt itu. Memaintain belt itu artinya kita harus mengerjakan project. Kalau green belt contohnya mengerjakan project Six Sigma itu minimal 2 project dalam setahun. Oke. Dan harus mentraining 80 jam dalam setahun. Wow. Dan kita harus mengcoaching 8 project dalam setahun. Mengcoaching project lain artinya calon-calon green belt, white belt, yellow belt, kita yang jadi coachnya. Jadi ya. Oke, Pak Rizal, ini jadi dalam channel experience ini lebih ke arah bagaimana kita menceritakan nih pengalaman Pak Rizal awal kali mengenal Lean Six Sigma, kemudian mungkin project pertama kali ketika mendapatkan assignment dari manajemen mengenal Six Sigma. Itu seperti apa sih, Pak? Ya. Oke, sama seperti para karyawan dulu, berangkatnya dari karyawan ya, para karyawannya yang lain. Dulu waktu pertama disuruh membuat namanya continuous improvement atau project atau pekerjaan yang harus diselesaikan, persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, itu umumnya kita kabur-kaburan gitu ya. Jadi kerjanya hanya sekenanya aja. Jadi kalau kita datang jam 8 itu, jam 8 pagi, pikiran kita udah menuju ke jam 4 sore. Bagaimana berapa jam lagi ke jam 4 sore. Rata-rata seperti itu. Karena memang tidak ada semangat semangat untuk melakukan perbaikan permasalahan, tidak tertantang, tidak challenge ya. Nah, tepatnya di tahun 2000 dikenalkan dengan Six Sigma. Tapi sebelumnya kita udah membahas, sebelumnya ada namanya QCC ya, sudah ada namanya PDCA, sudah ada namanya root cause analysis yang isinya ya muter-muter gitu aja ya, hanya untuk bikin Bapak senang, dibuat proyeknya jadi bagus, tapi aktual di lapangannya enggak seperti itu. Jadi ini yang membuat kita semangatnya enggak terlalu 45 ya, mungkin 41, 42 gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi di tahun 2000 dikenalkan dengan Six Sigma, kita tuh belajar Six Sigma. Waktu pertama kali belajar Six Sigma, wah ini gawat, susah ini. Masa udah kerja masih belajar juga ya, terutama ada pelajaran tentang statistik ya, di mana Six Sigma itu berbasis data. Nah, kalau kita bicara data berarti kita harus paham statistik. Nah, selama tahun 2000 ya kita masih belum interest tuh. Akhirnya sampai 2002 ini keluarlah kebijakan manajemen. Jadi manajemen sudah mulai komit, involve ya. Jadi saya rasa kunci pertamanya di situ, manajemen, komitmen, dan involve. Manajemen punya kebijakan bahwa untuk naik menjadi seorang manajer atau asisten manajer minimal, dia harus green belt. Kalau dia jadi manajer, dia harus black belt, gitu ya. Kalau fase itu tidak dilalui, dia tidak akan direview untuk menjadi level asmen atau level manajer ya. Dia akan di level itu terus ya, tidak akan naik ya. Akhirnya mau nggak mau ya, karena sudah masanya kita harus naik, kita harus mengerjakan proyek. Nah, proyek artinya apa? Kita harus menyelesaikan satu masalah yang diassign sama atau isu yang diassign oleh manajemen dengan metodologi Sigma ya. Jadi itu artinya proyek. Nah, Green Belt waktu itu punya assign dua proyek dalam setahun. Artinya saya harus menyelesaikan 2 proyek dalam setahun untuk bisa jadi Green Belt. Nah, setelah jadi Green Belt, berarti artinya saya sudah bisa memenuhi persyaratan untuk direview menjadi seorang asmen dan seterusnya. Begitu juga nanti waktu jadi manajer, saya harus assign lagi satu proyek yang telah dipilih sama manajemen waktu sesi project selection. Saya harus menyelesaikannya dalam waktu tertentu untuk direview lagi untuk menjadi
level manager ya, bisa seperti itu siklusnya. Nah, project-project ini tentunya bukan project kaleng-kaleng ya, project yang sudah di assess, dinilai bahwa kalau project ini solve maka impact-nya itu 80-20, artinya kalau project yang 20% ini selesai, impact-nya 80% terhadap achievement perusahaan. Wow. Tentunya setiap project Six Sigma kuncinya itu pasti ada saving cost. Kalau tidak ada saving cost mungkin manajemen tidak interest untuk menjadikan itu project ya. Harus ada saving cost-nya. Ya rata-rata kalau green belt itu ya dulu nyebutnya green belt itu manusia $100.000. Wow. Ada juga yang di beberapa perusahaan ya green belt itu manusia $500.000. Artinya kalau dia perusahaan punya 10 green belt, artinya 10 kali $500.000 artinya 5 juta US dollar yang dia bisa saving gitu ya, seperti itu. Jadi lihat aja kalau misalnya saya punya supervisor 10-10-nya harus green belt. Kalau saya punya supervisor 100-100-nya harus green belt. Nah, makanya dulu di tempat saya juga ada KPI oleh HROD ya, HRD. Berapa jumlah orang yang sudah belt dari total orang yang wajib jadi belt gitu ya. Ya, itu ada rasionya juga. Misalnya kita ada supervisor 100 yang sudah jadi green belt baru 40, artinya 40%. Artinya ada opportunity 60% lagi. Nah, begitu terus. Nah, setelah menjadi belt itu nggak tenang begitu aja. Kita di challenge lagi untuk memaintain belt itu. Memaintain belt itu artinya kita harus mengerjakan project. Kalau green belt contohnya mengerjakan project Six Sigma itu minimal 2 project dalam setahun. Dan harus men-training 80 jam dalam setahun. Wow. Dan kita harus meng-coaching 8 project dalam setahun. Meng-coaching project lain, artinya calon-calon green belt, white belt, yellow belt, kita yang jadi coachnya. Jadi kita yang jadi pembimbingnya. Begitu juga dengan black belt. Black belt mungkin requirement-nya lebih tinggi lagi ya. Mungkin dia harus 3 project dalam setahun, dia harus meng-coach green belt 10 green belt, ya dia meng-coach green belt untuk naik jadi black belt. Kemudian dia harus men-training mungkin 120 jam atau 360 jam dalam setahun. Ya kalau misalnya 360 jam dalam setahun artinya 1 bulan itu dia 30 jam ya. Ya sorry, kalau nggak salah 30 jam dalam sebulan. 30 jam dalam sebulan artinya 1 minggu lebih dia harus menjadi trainer. Betul. Ya,